Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya lagi sedang asik gitu ya, ingin kayak ada yang ingin membicarakan sesuatu gini gitu. Baik, untuk hari ini Pak Sawijo dan Pak Heru akan melaksanakan praktek coaching nggih. Iya. Baik. Kemudian untuk Pak Sawijo sebagai coach, kemudian Pak Heru sebagai coach. Oke, baik. Untuk Pak Sawijo, sebelum melaksanakan coaching, saya akan menyampaikan rubrik penilaian dari praktek coaching ini. Jadi apabila Pak Sawijo dan Pak Heru nanti melaksanakan praktek coachingnya sesuai dengan alur tirtanya atau sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, jika melaksanakan itu mendapatkan nilai 2. Kemudian jika sebagian dilaksanakan, sebagian tidak mendapatkan nilai 1. Dan apabila dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan sama sekali nilainya 0. Kemudian selanjutnya untuk coach Pak Sawijo ya. Untuk coachnya saya. Untuk coach maaf. Untuk praktek coaching itu kompetensinya apa aja Pak? Kalau boleh disebutkan. Pada kompetensi sebenarnya ada 3 tadi yang secara umum, namun pada hari ini saya fokus pada mengajukan pertanyaan yang berbobot. Sebenarnya ada kehadiran penuh juga mendengarkan dengan rasa, tetapi pada saat ini nanti saya fokus bagaimanakah menyusun mengajukan pertanyaan berbobot. Berarti yang ingin dikembangkan dalam praktek coaching ini mengajukan pertanyaan berbobotnya ya. Oke. Baik, kemudian untuk indikator ketercapaiannya nanti saat praktek coaching berjalan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu apa Pak? Artinya indikator keberhasilan dari mengajukan pertanyaan berbobot itu adalah ketika saya nanti posisi sebagai coach itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot kepada beliau, Pak Heru sebagai coach. Nah, Pak Heru sebagai coach ini mampu meresapi, memahami, kemudian mampu menuangkan ide. Jadi bisa menggali idenya, bisa menggali potensi apa yang telah beliau miliki. Ini artinya adalah dasar bahwa ketika ini tercapai, maka indikator bahwa saya mengajukan pertanyaan berbobot ini benar-benar terpahami secara kompetensinya tadi, Pak. Oke. Baik, untuk selanjutnya monggo Pak Sawijo sebagai coach dan Pak Heru sebagai coach dan saya sebagai observer silakan melakukan coaching, saya akan melakukan pengamatan. Ya. Assalamualaikum Pak Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Heru. Maaf Pak Sawijo mengganggu waktunya sebentar. Tidak, ini juga tadi habis pulang kerja kan santai Pak Heru juga, santai-santai aja nih. Kebetulan tadi Pak Heru malah kesini ke rumah saya sehingga kan jadi punya teman ngobrol yang asik. Tapi kok ini seperti apa ya, ada tamu yang spesial datang ke saya ini, ada seperti masalah atau apa bagaimana nih Pak Heru? Gini Pak Jo, saya ini datang ke rumah Pak Jo atau datang menemui Pak Jo ini karena memang saya itu punya permasalahan yang perlu didiskusikan. Kira-kira Pak Sawijo bersedia tidak ya kalau saya berdiskusi dengan Pak Sawijo tentang permasalahan yang saya hadapi di sekolah? Oh gitu, oke, tidak masalah Pak Heru, saya malah senang ini. Senang artinya karena kita profesinya sama, artinya adalah tujuan yang bersama yang mulia juga ketika nanti misalkan saya bisa membantu Pak Heru ataupun terkadang juga saya bisa belajar juga dari Pak Heru. Sangat terbuka, enjoy aja Pak Heru. Ya, kira-kira dari permasalahan yang dialami Pak Heru itu, tadi Pak Heru itu katakan saya ada permasalahan. Kira-kira yang seperti apa sih permasalahannya Pak Heru? Begini Pak Jo, di sini kan beberapa bulan yang lalu kan saya mendapatkan tugas di SD yang baru, menjadi kepala sekolah di SD yang baru. Namun di situ pada saat berada di SD yang baru, ternyata itu saya melihat siswa tersebut itu mempunyai perilaku yang kurang, dalam arti menyapa gurunya juga kurang, kemudian bersalim kepada gurunya pada waktu atau menyambut guru pada waktu datang itu juga masih kurang. Kemudian ada beberapa siswa itu kadang itu yang
bicaranya itu agak kurang sopan seperti itu, Pak. Kurang sopan ya kepada Kepada Bapak Ibu guru. kemudian kepada juga orang tuanya juga terkadang ya. Ya, kadang seperti itu. Tapi saya mendapatkan kabar bahwa dari orang tuanya juga sama. Tapi saya melihat kok ada permasalahan saya seperti ini. Nah, ini begini Pak Heru. Saya dengar kan Pak Heru posisinya sekarang sudah sebagai kepala sekolah ini di SD yang baru. Dari apa tadi yang disampaikan Pak Heru itu, keinginan atau tujuan dari yang ingin dicapai dari Pak Heru dari apa yang tadi disampaikan Pak Heru itu seperti apa sih sebenarnya nanti yang dikehendaki Pak Heru itu seperti apa? Tujuan yang ingin saya kehendaki itu adalah pada saat misalkan pada saat Pak Guru atau Bu Guru datang di situ, itu anak-anak nanti akan salim seperti itu, datang menyambut kan dengan meriah kan mesti sebagai seorang guru pasti senang disambut dengan senyum, kemudian anak-anak juga menyapa, kemudian berbicara kepada gurunya itu juga dengan menggunakan bahasa yang bagus seperti itu. Saya harapannya atau mempunyai keinginan bahwa anak-anak nanti akan mempunyai moral yang seperti itu. Akhlaknya baik begitu ya. Baik, yang bagus. Oke, jadi ada akhlak atau apa ya budi pekerti yang ingin ditingkatkan lagi dengan posisi Pak Heru tadi ya sebagai kepala sekolah yang baru. Oke, Pak Heru, kira-kira dari apa tadi tujuan yang ingin disampaikan Pak Heru itu. Nah, dari yang sudah ada di sekolah yang baru ini bagi Pak Heru ini, kira-kira dari pengamatan atau observasi yang dilakukan Pak Heru ini, mungkin sudah selama seminggu atau 2 minggu Pak Heru bekerja di sini, misalnya ada enggak proses-proses ataupun perilaku, tindakan dan sebagainya yang di awal tadi sebagian kecil sudah disampaikan Pak Heru, ada enggak yang lain misalnya, oh ini sampai luar biasa seperti ini, oh ini kelakuannya perbuatannya sudah mungkin harus dibina secara intensif, sebagaimana itu ada enggak? Rencana sih ada, bagaimana cara membuat anak itu mempunyai moral yang lebih bagus, dalam arti pada datang nanti juga menyambut seperti itu. Nanti rencana saya itu akan saya bimbing kepada anak itu nanti akan saya sampaikan. Namun saya juga perlu kerjasama kepada Bapak Ibu guru, bagaimana itu agar anak tersebut nanti juga dibina oleh Bapak Ibu guru sehingga anak tersebut itu nanti bisa melakukan perilaku-perilaku yang kiranya pada waktu masuk kelas nanti punya perilaku yang bagus lah, yang sopan, pada waktu berjalan-jalan nanti juga akan nyambut seperti itu. Tapi yang itu tetap saya koordinasikan dengan Bapak Ibu guru yang ada di sekolah saya. Tetap harus dikoordinasikan kan begitu Pak Heru ya. Oke, dari apa gambaran yang tadi disampaikan oleh Pak Heru ini, saya juga ingin angka persepsi dari Pak Heru terkait dari mungkin akhlak atau budi pekerti yang di sekolah Pak Heru yang baru ini ya. Angka akhlak atau budi pekerti dari skala 1 sampai dengan 10 ya, interval 1 sampai dengan 10 posisi saat ini kira-kira ada di posisi mana sih murid-murid Pak Heru? Kalau saya melihat pada posisinya pada angka 5. Oh, masih pada posisi angka 5 ya Pak Heru? Angka 5. Jadi PR yang memang luar biasa juga nih bagi Pak Heru. Pak Heru kan menetapkan angka levelnya itu pada posisi angka 5. Kalau mungkin boleh saya bertanya nih, mungkin selama observasi Pak Heru selama ini 2 minggu, bisa menetapkan itu kan terlihat dari misalnya indikator-indikator yang melatar belakangnya, kan begitu Pak Heru? Iya. Nah, seperti apa sih? Bisa diceritakan secara mungkin konkretnya seperti apa begitu? Jadi gambarannya saya kok bisa mendapat dalam arti memberikan penilaian angka 5 tersebut itu karena siswa tersebut pada saat guru itu berjalan di hadapan siswa itu anak juga tidak menyapa guru. Kan kadang kan pada waktu guru itu berjalan menuju ke kelas itu kita berjalan itu di teras, kemudian anak-anak itu duduk di situ. Di situ pun juga anak itu hanya diam sendiri, hanya ribut bermain dengan teman-temannya. Jadi tidak ada salam kepada gurunya juga tidak ada. Begitu juga di saat siswa itu berjalan di teras, kemudian di situ ada guru yang sedang duduk di teras. Itu saya lihat kok anak tersebut juga tidak menunduk. Kalau kita melihat anak yang bermoral dulu kan,
Kalau kita berjalan di depan orang tua, biasanya kalau tidak bilang permisi atau amit atau bagaimana kan itu kan akan menyampaikan permisi seperti Iya, itu. iya, biasanya Atau itu begitu. adalah menunjukkan bahwa kita menghormati orang yang lebih tua. Nah, ada lagi permasalahan seperti ini. Jadi pada waktu di kelas itu, ada di kelas 4 itu, jadi pada waktu gurunya itu pada waktu jam istirahat, gurunya sedang ada di kantor. Dan kebetulan saya itu ada di depan kelas 4 pada waktu itu. Ternyata anak tersebut ribut. Nah, pada waktu ribut itu mengeluarkan kata-kata yang kotor. Itu yang menyebabkan ternyata anak ini mendapatkan persepsi saya bahwa oh ini moralnya ini memang perlu diperbaiki karena ada mengeluarkan kata-kata yang kotor. Saya kira kok ini kok memang perlu untuk anak seperti itu. Ya, itu memang sangat perlu Pak Heru. Nah, dari tadi yang disampaikan Pak Heru, tadi sudah menyampaikan keinginan Pak Heru, kemudian kira-kira gambaran umum siswa-siswa berkaitan dengan akhlak di sekolah baru Pak Heru ini. Nah, dari situ kan ada keinginan tadi ya, seperti itu. Kira-kira nanti ketika ada sebuah tujuan yang ingin dicapai Pak Heru itu, rencananya Pak Heru nanti memulainya supaya bisa ini diperbaiki itu gambarannya nanti seperti apa Pak Heru? Rencananya nanti kira-kira nanti rencananya yang akan saya terapkan itu adalah yang pertama itu nanti saya akan membuat program-program yang tentunya itu membuat anak itu nanti akan lebih mempunyai perilaku sopan, santun, senyum, salam dan sapa. Di antaranya program-program tersebut adalah pada saat anak-anak itu masuk sekolah, dalam arti masuk kelas, dalam arti anak-anak tersebut akan disambut oleh guru-guru. Oh gitu. Jadi memang perlu koordinasi dengan Bapak Ibu, kemudian agar berangkat lebih pagi. Jadi pada waktu anak itu nanti datang ke sekolah, anak itu sudah disambut oleh Bapak Ibu yang berdiri di gerbang untuk melakukan saling sehingga anak tersebut akan mempunyai perilaku yang kiranya Oke. Jadi ada keinginan menyambut kedatangan siswa oleh Bapak Ibu guru, kandung maksud adalah untuk meningkatkan akhlak jadi itu salah satu ide yang bagus Pak Heru. Nah, dengan memulainya misalnya menyambut tadi, tentunya kan perlu koordinasi, tentunya perlu namanya sebuah konsolidasi dengan teman-teman di sekolah Pak Heru. Sudahkah misalnya ini Pak Heru ya, apa sudah dibentukkah timnya nanti piketnya atau bagaimana tugasnya atau siapa nanti yang mengevaluasi keberhasilannya, itu bagaimana nanti Pak Heru? Nah, tadi ya yang itu hanya satu program, dalam arti programnya itu adalah yang pertama sambut siswa dulu di halaman, yang kedua itu rencananya nanti kan setiap guru nanti akan mengawasi dari siswa tersebut, kemudian memberi motivasi, kemudian memberi pengarahan bagaimana agar anak-anak tersebut bisa berperilaku yang sopan, yang bagus pada saat bertemu gurunya. Nah, itu tentunya perlu koordinasi dengan rekan-rekan. Nah, di saat dengan koordinasi dengan rekan-rekan tersebut, saya akan membentuk sebuah tim. Tim tersebut di mana beranggotakan dengan guru kelas dan guru mata pelajaran yang digunakan agar siswa tersebut bisa memperbaiki modal tersebut. Nah, bagaimana cara membentuk tim-tim tersebut? Tentunya saya nanti akan memilih salah satu guru yang kiranya itu nanti dapat dipercaya dan kemudian mengkoordinasikan dengan rekan-rekannya agar bisa mengkondisikan bahwa muridnya ini perlu dibimbing seperti itu. Kan pada saat kita mengawasi anak nggak mungkin kita satu orang nggak cukup. Iya betul. Ada kelas 1 sampai kelas 6. Jadi kelas 1 sendiri kita harus dalam arti harus ada yang memonitoring. Ini kira-kira siapa? Itu kira-kira kelas 2 siapa? Itu kita buat panitia yang kiranya nanti akan bisa melihat ketercapaiannya nanti berapa, nanti akan semua dilaporkan kepada ketua panitia sehingga nanti langkah-langkah apa yang akan diterapkan nanti bisa melalui dari ketua panitia tersebut. Oke, bagus Pak Heru. Itu tim yang memang harus dibentuk, memang harus bisa dioptimalkan. Nah, kemudian begini Pak Heru, kira-kira itu sudah dimulai dari kapan? Kemudian ada nggak target itu nanti? Apakah hanya akan dilakukan ketika misalnya, wah ini sudah bagus ini, maka menyambut kedatangan siswa ini nanti dihentikan untuk penerapan 5S, senyum, salam, sapa, sopan dan santun misalkan,
atau kalau dilakukan secara terus-menerus sampai dengan semuanya ini target maksimalnya tercapai atau bagaimana Pak Heru? Jadi pelaksanaan rencananya ini akan kita menyusun dari program rencana dulu. Yang tentunya rencana tersebut kita harus melibatkan dari beberapa rekan-rekan yang ada di sekolah. Dalam arti kita akan menerima segala macam masukan yang ada di dalam masing-masing guru tersebut. Dalam arti bagusnya itu harus bagaimana? Dalam arti mesti setiap guru punya masukan. Bagusnya mungkin ada menyambut siswa, kemudian ada lagi yang dalam arti menggunakan bahasa Jawa yang kromo yang bagus seperti itu. Tentunya kita akan memiliki seperti itu. Nah selanjutnya pada saat pembagian siswa tersebut itu rencananya itu akan dilaksanakan pada bulan depan. Jadi minggu depan, bukan ini bulan depan. Ini sudah direncanakan ini. Rencana kita matangkan rencana dulu dengan rekan-rekan, kita buat rencana dulu, dimatangkan, panitianya sudah terbentuk, baru kita akan eksekusi minggu depan, kita harus siap laksanakan itu. Oke, jadi timnya sudah terbentuk, ini rencana mematangkannya, minggu depan eksekusinya. Betul, gitu ya. seperti itu. Nah, sudah membentuk tim dari Dewan Guru, ini luar biasa Pak. Kemudian ada enggak usaha lain dari ide dari Pak Heru ataupun teman-teman? Nah, ini kita butuh dari eksternal ini. Apa kita melibatkan komite atau kita melibatkan psikolog atau kita melibatkan wali murid dan sebagainya? Mungkin gambarannya nanti bisa membantu kayak gitu. Ada nggak Pak Heru? Gambarnya sudah ada, yaitu rencananya rencana saya nanti akan mengundang, yang pertama itu adalah mengundang komite, di mana komite itu adalah utusan dari warga masyarakat di situ. Tentunya dia akan sebagai bahan untuk menyampaikan keresahan dari ada masyarakat terhadap anaknya tersebut pada saat di sekolah. Tentunya kan seperti itu. Namun tidak hanya pada lintas komite saja, namun saya juga akan nanti kiranya akan mengundang dari wali murid dari masyarakat yang wali murid tersebut yang kiranya untuk mengetahui latar belakang bagaimana anak tersebut pada saat di rumah. Apakah ya dalam arti perilaku moral tersebut apakah juga ditata pada orang tuanya, itu kita akan menggali komunikasi seperti itu pada orang tua dan pada komite. Selain memaksimalkan peran dari guru juga mengikut sertakan keterlibatan komite di dalam program Pak Heru. Ini bagus nih. Ada tujuan, ada rencana, ada gambaran secara umum yang tadi disampaikan Pak Heru. Tetapi sebuah rencana ini ketika kita memaksimalkan sampai tujuan Pak Heru ya, ini berkaca dari pengalaman tuh biasanya begini, harus ada sebuah komitmen atau bentuk tanggung jawab sebuah tim itu. Kira-kira sudahkah usaha dari Pak Heru ini, bagaimanakah membentuk sebuah komitmen timnya dari guru-gurunya Pak Heru tadi untuk mewujudkan budaya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun ini benar-benar terwujud seperti apa Pak? Nah, untuk menciptakan komitmen terhadap tim tersebut, tentunya kita harus mempunyai schedule. Schedule itu adalah rencana mana yang akan dicapai, dan rencana yang akan dicapai tersebut akan diwujudkan dalam bentuk aksi nyata atau bentuk nyatanya seperti apa. Sebagai contoh, schedule yang pertama kita laksanakan sambut siswa dulu. Terus kemudian kita lihat dulu apakah sudah tercapai apa belum. Kemudian tingkat kedisiplinan tersebut itu berapa persen, kita lihat dari itu. Kalau dalam satu hari, dalam satu minggu itu sudah dilaksanakan 5 sampai 6 kali, berarti itu adalah sudah keterlaksanaan itu sudah bagus dan kita tinggal mempertahankan keterlanjutan tersebut. Itu baru pada satu poin schedule pada sambut siswa. Ada lagi nanti juga ada yang namanya anak tersebut kemampuan untuk mencapai atau berbicara dengan bahasa tata krama yang bagus, dalam arti menggunakan bahasa Jawa krama. Itu nanti kita juga buat schedule. Jadi pada waktu anak itu nanti diajak bicara, apakah mampu untuk menjawab dengan menggunakan bahasa krama tersebut. Jadi bagaimanakah meningkatkan rasa tanggung jawab dari tim itu di dalam mengelola ataupun melaksanakan dari proses target tujuan yang ingin dicapai Pak Heru begitu ya. Jadi memang benar, komitmen luar biasa, hasilnya akan luar biasa. Tetapi sebuah rencana tanpa komitmen Pak Heru ya, itu ibaratnya adalah hanya sebatas rencana saja tanpa ada hasil akhirnya. Nah, Pak Heru, mungkin dari apa yang tadi bisa disampaikan Pak Heru, ada enggak yang ingin disampaikan lagi Pak Heru, supaya nanti mungkin
dari apa yang tadi direncanakan tujuan Pak Heru ini bisa tercapai. Monggo Pak Heru. Ya, kira-kira ini apa yang sudah dilaksanakan oleh rekan-rekan tersebut terhadap hasil capaian yang ingin dilaksanakan, tentunya saya ingin melihat hasil secara langsung. Nah, hasil secara langsung itu bukan dari laporan rutin, tapi adalah kegiatan aksi yang benar-benar itu dilaksanakan. Dan hasil tersebut tampak pada siswa. Kiranya siswa nanti sudah mampu untuk menggunakan bahasa yang bagus, sopan, ramah, kemudian berjalan di depan dari guru tersebut sudah mengucapkan kata permisi, dan itu berlanjut tidak hanya kepada gurunya saja, tetapi kepada orang yang dianggap itu lebih tua. Kemudian ada menyambut dengan orang tua itu dengan lebih bagus, ada senyum, salam, sapa. Saya kira itu adalah bentuk komitmen yang dikatakan berhasil. Saya lihat seperti itu. Itu adalah tingkat keberhasilan saya seperti itu. Oke, luar biasa nih Pak Heru. Tujuan mendidik di peningkatan akhlak dan budi pekerti dari siswa-siswa di sekolah Pak Heru ini. Saya berdoa semoga tadi apa yang direncanakan Pak Heru ini kira-kira nanti bisa maksimal tercapai, ada peningkatan akhlak dan budi pekerti yang dimiliki oleh siswa-siswa dari sekolah Pak Heru, kemudian sehingga tim ini benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal itu Pak Heru. Nah, kalaupun saya boleh juga bertanya nih Pak Heru, kan lama kita tidak berjumpa nih Pak Heru. Iya benar Pak. Kali ini kita diskusi. Saya sebenarnya senang ketemu dengan Pak Heru. Kira-kira kalau perasaan Pak Heru ini kepada saya bagaimana? Apa tadi mungkin saya kurang asik nih teman diskusinya dari Pak Heru atau bagaimana Pak Heru? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jo karena sudah menyempatkan waktunya, yang tentunya saya mungkin mengganggu waktunya dari Pak Jo. Tapi saya sangat bersyukur Pak Jo sudah baik, sudah menonton saya, dalam arti sudah menemukan permasalahan-permasalahan yang ada dalam diri saya. Sudah mampu membimbing, kiranya apa yang menjadi unek-unek dalam hati saya, dalam pikiran saya, semuanya sudah terpecahkan. Itu adalah saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jo. Pak Jo sudah bagus dalam ada nggak Pak Heru yang harus saya perbaiki nih, mumpung saya ketemu dengan Pak Heru? Mungkin kan terkadang kan juga saya sebagai manusia biasa yang artinya tidak luput juga dari kegelapan. Ada nggak yang harus saya perbaiki lagi, misalkan dari apa yang saya sampaikan tadi sama Pak Heru menjadi bahan evaluasi saya? Saya kira Pak Jo sudah bagus, berarti memang yang dipimpin Pak Jo itu ini memuji saja ini, memuji saja ini. Terima kasih juga nih Pak Heru ya. Asik ini. Nanti kalau kita teruskan lama kelamaan ini bisa sampai maghrib ini Pak Heru. Nanti kita sambung di lain waktu, kita ngobrol-ngobrol sampai juga. Mungkin ada sesuatu hal yang juga nanti menjadi asik menjadi bahan diskusi kita Pak Heru ya. Itu mungkin kalau tadi saya ngobrol dengan Pak Heru ada khilafnya ya sama-sama Pak Heru. Itu semoga Pak Heru. Sekali lagi kepada Pak Jo saya mengucapkan banyak terima kasih atas arahan, bimbingan yang telah menuntun saya. Semoga apa yang menjadi program-program saya ini akan berhasil bila saya terapkan di sekolah saya nanti. Dan tidak lupa bahwa Pak Jo nanti tidak bosan-bosan untuk membimbing saya untuk pada misalkan ada sesi-sesi berikut atau dalam permasalahan berikutnya. Oke, cukup begitu ya Pak Heru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Pak Sawijo selaku coach dan Pak Heru selaku coach. Baik, yang pertama saya akan memberikan apresiasi kepada Pak Sawijo dan Pak Heru bahwa apa yang telah dilaksanakan praktek coaching hari ini itu sudah sesuai dengan alur ceritanya. Kemudian untuk pertanyaannya untuk coach Pak Sawijo selaku coach, saya ingin menanyakan bahwa kira-kira yang sudah dilakukan tadi apa saja Pak? Yang sudah dilakukan. Kemudian untuk indikator dari kompetensi yang akan dikembangkan tadi apa? Ya. Jadi kalau saya mengatakan di coaching itu adalah ada butuh keterampilan, ada butuh hubungan yang baik antara coach dan coach. Nah, sesuai dengan alur cerita itu saya sudah berusaha memaksimalkan dari kita menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi hal-hal yang ada di lapangan, kemudian merencanakan aksi sampai bagaimana membentuk tanggung jawab atau komitmen.
Itu tadi sudah disampaikan semuanya oleh Pak Heru, ini luar biasa. Jadi kalau saya mengatakan ada hubungan chemistry kemitraan antara coach dan coach, ketika itu terbangun maka secara otomatis indikator bahwa kompetensi yang ingin tadi dicapai itu terpenuhi dengan bagaimana cara kita menjaga kemitraan dan dengan cara kita berkomunikasi antara coach dan coach saya dan Pak Heru tadi, Pak. Oh, baik. Baik, selanjutnya ini Pak, saya akan menyampaikan tadi selama praktek coaching, tadi saya mencatat beberapa hal. Oh iya. Yang pertama tadi sudah sampaikan di awal bahwa apresiasi kepada Pak Sawijo dan Pak Heru selaku coach dan coach telah melaksanakan alur coachingnya itu sesuai dengan alur Tirta. Kemudian coach sudah berfokus pada pertanyaan berbobot. Tadi saya lihat Pak Heru awalnya itu tadi kayak burem gitu pikirannya. Kemudian setelah diajukan pertanyaan berbobot, dia Pak Heru sudah berpikir, oh gini. Jadi ya, di akhir di tanggung jawabnya Pak Heru sudah bisa menjelaskan komitmennya untuk menerapkan P5S tadi nggih. Iya. Kemudian Pak Sawijo juga sudah membangun kemitraan, jadi Pak Heru maunya sungkan untuk berbicara. Kemudian setelah sesi ini Pak Heru jadi kayak santai, relax, los gitu seperti itu. Kemudian pertanyaan yang Pak Sawijo sampaikan kepada Pak Heru juga mudah dicerna dan mudah ditangkap, sehingga Pak Heru tidak mengalami kesulitan dalam menjawab, namun tidak mengulik keberbobotan pertanyaan tersebut, Pak, seperti itu. Jadi secara tidak langsung pertanyaan yang Pak Sawijo sampaikan sudah dapat menggali potensi yang ada dalam diri Pak Heru. Kemudian Pak Sawijo juga sudah melaksanakan alur Tirta dari tujuan, kemudian mengidentifikasi masalahnya Pak Heru, kemudian melalui pertanyaan Pak Bobot, Pak Sawijo juga sudah melakukan pernyataan berbobot. Pak Heru bisa mengungkapkan rencana-rencana yang sebelumnya tidak bisa diungkapkan, seperti itu. Kemudian yang terakhir nih Pak, setelah praktek coaching kali ini, itu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak? Jadi ketika tadi saya memang fokus di dalam bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot supaya bisa membantu ide yang dimiliki oleh Pak Heru. Sebenarnya tadi saya juga berusaha meresapi, saya seperti ikut di dalam pola permasalahannya Pak Heru. Jadi saya ikut merasakan. Jadi juga saya ingin merasa seperti apa yang dirasakan oleh Pak Heru. Kemudian dari situ saya ingin juga bahwa saya memiliki kewajiban yang sama, tanggung jawab yang sama terhadap juga kepada Pak Heru. Jadi saya betul-betul tadi dengan rasa yang memang ada chemistry dengan Pak Heru. Gitu, Pak. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih Pak Sawijo dan Pak Heru selaku coach dan coachnya. Semoga setelah praktek coaching ini kita mendapatkan manfaat yang lebih, terutama untuk anak didik kita, kemudian yang utama adalah untuk bangsa dan negara kita. Amin. Terima kasih.